Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan hakikat tentang akikah dan kurban. Akikah dari sisi pandangan hakikat memisahkan, meninggalkan sesuatu yang dibawa datang dari alam rahim diri kita. Ada 3 unsur yang harus ditinggalkan setiap kali kita meninggalkan alam ini. Ketika meninggalkan alam rahim menuju ke alam bumi, maka warisan yang dibawa adalah rambut, kemudian tali pusar kita, dan daging kulit yang berlebihan pada kemaluan kita. Maka 3 unsur inilah yang harus ditinggalkan, yang harus dipotong, yaitu rambut kita, tali pusar kita, dan juga kita dihitan mengkerat daging kulit kita. Begitupun besok lusa kita meninggalkan dunia, maka seperti syarat haji kita, pada saat kita melaksanakan ibadah haji, rambut kita pun harus kita cukur atau kita gunting, jenggot dan kumis pun harus selalu kita bersihkan, setiap bulu kita harus bersihkan dan sucikan untuk menuju ke alamul arwah atau alamul hakikat. Oleh karena itu, maka kesinambungan nilai hakiki inilah yang secara tasawuf dipandang perlu untuk diamalkan. Karena sesungguhnya asal muasal daripada rambutlah yang merupakan makhluk Allah pertama yang diciptakan pada diri jasmani sempurnanya tubuh kasar manusia. Rambut tidak dialiri darah, tetapi dia berkembang biak, bertumbuh dengan suburnya, dan dia tidak pernah mati ataupun hilang daripada wujudnya walaupun sudah di alam kubur. Sama seperti kuku yang tidak berpisah dengan daging kulitnya. Kalaupun dia berpisah, dia tidak pernah mati ataupun hilang dan fana. Saatnya nanti pada kiamat, baru dia pun akan sirna kembali ke asalnya. Tali pusar pun demikian. Sesungguhnya hal yang teramat sangat penting sebagai penyambung saripati makanan yang diasupi pada saat kita berada di alam rahim, dan konsekuensinya terhadap persoalan hakikat ketika kita belajar tentang 4 sahabat kita yang mengkawal diri kita ketika kita datang, yaitu air ketuban, kemudian getih, darah, dan tali pusar itu sendiri. 4 simbol inilah yang sering diamalkan oleh para ahli hakikat. Di dalam bahasa Jawa disebut dengan kakang kawa adih ari-ari. 4 saudara kembar, yang 5 adalah induknya. Itulah tubuh kasar kita. Allah Maha Baik menciptakan segala kesempurnaan hidup ini. Hanya baginda Nabi kita yang mulialah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika dilahirkan sudah terpotong tali pusarnya, insya Allah bahkan sudah dalam keadaan dihitankan dan sudah bercelak mata. Hal hakiki ini akan kita dapatkan ketika kita duduk bertafakur dan mendapatkan rahasia itu di balik nur sejati diri kita.
kita berkomunikasi dengan batin hakiki kita, maka kita akan faham tentang asal usul diri 3 unsur ini. Itulah secara hakikat. Sedangkan kurban secara hakikat adalah menyembelih sifat-sifat bahimia, sifat-sifat hewani, sifat-sifat binatang, sifat yang bersifat amarah, sufiyah, dan lawamah. Nafsu yang bersifat amarah, sufiyah, dan lawamah. Yang ditinggalkan hanyalah, yang dibiarkan hanyalah nafsu ataupun sifat-sifat ketuhanan Allah, sifat nafsu mutmainnah, atau sifat nafsu rabbaniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara syariat, akikah kita telah menggadaikan diri tubuh kasar kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus melunaskannya dengan melakukan akikah pada rambut ini. Sedangkan kurban adalah merupakan sedekah wajib sebagai lambang daripada tajali diri zat kepada sifatnya. Dan sesungguhnya sebuah transformasi keikhlasan diri yang mengamalkan atau mengafalkan sifat Rahman dan Rahimnya, itulah proses tajali, proses ekspresi ungkapan daripada sifat Rahman dan sifat Rahimnya, sifat ikhlas daripada yang maha kasih dan maha sayang, Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang sama ini pun diterjemahkan dalam proses kita melakukan ibadah batin bersama istri. Ketika kita memberikan air rahmat, telaga rahmat, nur rahmat, spermatozoid kita, mani rahmat itu ke dalam rahim istri kita, dalam keadaan penuh dengan keikhlasan cinta, kasih dan sayang. Kemudian Allah membagikan nikmat itu, nikmat hakiki yang kita dapatkan. Itulah hakikat daripada kurban. Kurban adalah merupakan ekspresi kasih sayang yang dicurahkan. Kasih sayang dicurahkan itulah diwujudkan dalam salawat diri Allah kepada para nabi, terutama kepada baginda Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Proses transformasi tajali diri zat kepada sifatnya itulah yang disebut dengan atau diungkapkan dalam frasa salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad salli Allah salli Ahmad salli Adam. Tajali ke tajali, tajali ke tajali. Tajali zat menuju ke sifatnya, tajali sifat menuju ke asmanya, tajali asma diekspresikan dan diamalkan dalam af'al perbuatannya. Allah maha baik dan maha benar daripada segala firman dan kalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menurunkan hidayah pemahaman yang lebih sempurna di balik akal diri ini. Amin, amin. Barakallah, barakah Rasulullah al-Karim. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.